Halo semuanya, kembali lagi di pemecahan masalah dengan pemrograman dengan judul analisa algoritma. Perkenalkan, saya Golda Rahayuningsih dengan NIM 124136001 dari kelas L1. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal menganalisis kompleksitas waktu algoritma permasalahan integer next problem dengan metode brute force dan greedy. Nah, di sini kita bakal membandingkan waktu eksekusi antara penyelesaian masalah dengan brute force dan greedy ini. Oke, yang sama kita ketahui untuk penyelesaian masalah dengan greedy algoritma ini kita tuh memiliki 3 langkah. Yang pertama itu menghitung rasio profit per bobot setiap barang. Yang kedua, mengurutkan barang berdasarkan rasio tersebut. Dan yang terakhir, memilih barang satu persatu selama kapasitas masih tersedia. Nah, buat kompleksitasnya, proses pengurutan membutuhkan waktu 0n log n, sehingga kompleksitas total algoritma greedy adalah 0n log n. Nah, di sini dapat kita lihat ya, spot code-nya. Di sini pemrograman Capsnake dengan penyelesaian greedy ya. Nah, tujuan di sini tuh buat membeli barang dengan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas di tas gitu. Nah, di setiap barang memiliki berat dan profitnya masing-masing. Kapasitas Capsnake dibatasi sehingga tidak semua barang bisa diambil. Nah, di sini kita mempunyai beberapa barang berat dan profitnya dengan kapasitas tas di 15 profit atau 15 kilo gitu ya, 15 profit, maaf. Setelah itu algoritma greedy bekerja dengan memilih solusi terbaik pada setiap masalahnya dengan menghitung rasio profit per berat, dengan yaitu dia itu bakal menghitung profit dengan memperhitungkan beratnya gitu. Jadi langsung mencari mana nih barang yang bisa kita bawa dengan kapasitas 15 profit ini gitu. Nah, karena barang tersebut memiliki keuntungan paling besar dengan berat paling kecil gitu ya. Nah, terus program menghitung rasio profit per berat untuk setiap barangnya. Maka di sini dihitung rasio profit per berat. Nah, setelah itu barang kemudian diurutkan dari rasio terbesar ke terkecil. Di sini barang dipilih satu persatu selama total berat tidak melebihi kapasitas. Nah, otomatis kalau barang yang dipilih itu namanya kapasitas cuma 15 ya, otomatis kita harus ya kalau nggak 15 ya di bawah 15 gitu kan. Nah, setelah itu profit dan berat dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, nanti ada bakal total berat dan total profitnya, sehingga nanti bakal mendapatkan hasil akhir yang menampilkan barang yang dipilih, total berat, dan total profitnya. Yang dimana tidak melebihi kapasitas dan profit maksimum menurut greedy. Tadi kan kapasitasnya kan cuma 15 ya, jadi tidak boleh melebihi dari 15 tersebut. Nah, dari penyelesaian masalah dengan greedy ini cepat dan mudah diimplementasikan dan cukup cepat lah cara kerjanya gitu ya. Tapi ada kekurangannya di mana tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Misalnya kayak kan kapasitas kita kan ada 15 nih. Nah, kemungkinan untuk pemrograman di greedy ini tidak
memakai ke-15 kapasitas tersebut, mungkin di 12, 13, atau pokoknya di bawah 15 lah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari dari Grady ini, dapat kita simpulkan bahwa algoritma Grady cocok untuk masalah yang membutuhkan solusi cepat. Tetapi untuk hasil paling optimal, metode seperti brute force atau dynamic program lebih akurat, seperti itu ya. Jadi ini tuh kayak yang mode subset aja gitu, tidak memperhitungkan yang lain-lain atau apa gitu. Jadi menyasar aja. Nah, setelah itu kita masuk ke penyelesaian masalah dengan brute force, dengan masalah yang sama ya, yaitu di CapSNet. Nah, di mana yang kita tahu metode brute force bekerja dengan mencoba seluruh kemungkinan kombinasi barang, yaitu sebanyak 2 pangkat n subset. Nah, tadi kan udah kita kan udah menyimpulkan nih sebelumnya kalau si brute force ini bakal mencoba beberapa kemungkinan, atau kayak ini kalau bisa gini harus gini nih gitu. Tadi kan kita mempunyai kapasitas 15 ya. Nah, kalau bisa 15 kenapa harus kurang gitu kan? Nah, kita dapat lihat kompleksitasnya, yaitu setiap kombinasi dicek bobot dan profitnya, sehingga kompleksitas waktunya adalah 0 dalam kurung 2 pangkat n. Nah, di sini kita dapat lihat postcode-nya, kelihatan perbedaannya gitu ya. Nah, di sini pemrograman brute force CapNext ini bertujuan utama untuk mencari kombinasi barang terbaik yang diberikan profit maksimum tanpa melebihi kapasitas CapSnack. Nah, tadi kita memiliki kapasitas 15 ya. Nah, dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi barang, tidak memilih secara heuristik, semua kemungkinan diperiksa dan dijamin hasil optimal. Nah, setiap barang memiliki berat dan profit serta CapSnack memiliki kapasitas maksimum. Contoh kayak tidak semua barang bisa diambil karena keterbatasan kapasitas atau karena itu perlu dicari kombinasi terbaik gitu. Nah, jadi apapun itu, kalau bisa 15 atau 15 ya 15 aja gitu, kenapa harus kurang gitu kan. Itu jadi agak sedikit ribet ya dari cara penyelesaian masalah di Greedy tadi. Nah, pertama itu kita bakal disuruh buat nginput data dulu terlebih dahulu ya. Menginput data, setelah itu program menentukan jumlah barang sebanyak n, jadi dia bakal memperhitungkan kayak berapa ya kira-kira gitu kan. Nah, di sini n sama dengan 4. Kemudian program membentuk semua kemungkinan subset sehingga sebanyak 2 pangkat n kombinasi. Nah, di sini kita dapat lihat ya, periksa kemungkinan semua subset. Setelah itu setiap kombinasi direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner. Tuh. Nah, setelah itu jika bit bernilai 1 berarti barang dipilih, jika 0 barang tidak dipilih, seperti itu. Jadi menggunakan bilangan biner gitu kan agak ribet gimana gitu ya. Nah, untuk setiap kombinasi program menghitung total berat dan total profitnya. Tampilkan setelah itu print ada total berat dan total profit maksimum dan waktu eksekusinya nanti dan itu. Nah, setelah semua kombinasi dicek, program menampilkan barang yang dipilih, total berat, total profit, dan serta waktu eksekusinya yang bagian bawah sini ya. Nah, ini adalah hasil paling optimal karena semua kemungkinan sudah dicoba di penyelesaian masalah secara brute force ini. Nah,
Dari pengurangan ini, Buffett selalu menghasilkan solusi optimal, namun waktu komputasinya sangat lama jika jumlah barang besar karena kompleksitas eksponensial. Nah, jadi kalau ingin menggunakan penyelesaian dengan brute force ini, buat kapasitas barang yang sedikit gitu, biar tidak memakan waktu terlalu lama gitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa metode brute force cocok untuk jumlah barang data kecil dengan hasil optimal. Nah, misal kita butuh apa gitu, jadi kalau barang yang kecil nggak dengan jumlah kecil lah gitu, bisa kita pakai brute force ini. Tapi kalau buat jumlah besar, disarankan untuk memakai misalnya pertama tadi yaitu greedy. Gitu. Karena kalau untuk data besar gitu lebih efisien menggunakan seperti greedy tadi. Ya lebih satset juga dan tidak memakan waktu terlalu lama. Tuh. Oke. Buat perbandingannya untuk di poin greedy memilih barang berdasarkan strategi tertentu, misalkan rasio profit atau berat, dan lebih sederhana tetapi hasil tidak optimal, seperti yang kita dapat profit 13 gitu. Nah, untuk poin brute force, yaitu dia tuh mengecek semua kemungkinan kombinasi menghasilkan profit maksimum di 15, dan pada data kecil, waktu eksekusinya justru lebih cepat dari greedy. Nah, dapat disimpulkan ya, seperti itu. Di sini ada link pemrogramannya, link greedy dan brute force nanti bakal kita perlihatkan hasil datanya bakal di run itu ya. Kita sudah masuk di pemrograman pertama penyelesaian masalah dengan metode greedy. Di sini yang sudah dijelaskan di postcode tadi, postcode. Di sini ada berat, profit, terus kapasitas 15. Di sini ada data item-item. Terus kita bakal disuruh buat menghitung profit per kilogram. Setelah itu disortir berdasarkan rasionya. Dan nanti outputnya barang yang dipilih itu ada berat, profitnya berapa gitu ya. Dengan outputnya itu total berat, total profit maksimum, greedy, dan waktu eksekusinya. Kita run aja. Oke. Dapat dilihat di sini barang yang dipilih berat 4 kg, profit 10, berat 1 kg, profit 1, berat 2 kg, profit 2, dengan total berat 7 kg, total profit maksimum di 13, sedangkan kita mempunyai kapasitas 15 tadi ya, dengan waktu eksekusi 0,00027 detik. Nah, kita bandingkan dengan pemrograman penyelesaian masalah dengan brute force. Oke. Nah, di sini sudah ada penyelesaian masalah dengan brute force. Di sini ada data, kapasitas, nanti semua kemungkinan dicek sama dia di subset. Setelah itu menampilkan hasil semua format barang yang terpilih dengan output total berat, total profit maksimum, brute force, dan waktu eksekusi. Oke, kita di sini mendapatkan barang yang dipilih itu ada cuma 2, berat 4 kg, profit 10, berat 3 kg, profit 5. Total berat di 7 kg dengan profit maksimum di 15. Nah, dia menggunakan kapasitas semaksimal mungkin
dengan waktu eksekusi 0,00001 detik. Nah, kenapa di pemrograman ini si brute force-nya itu lebih cepat mengelola penyelesaian masalahnya? Karena bisa dibilang itu tuh datanya tuh sedikit atau dengan data kecil gitu, tidak terlalu besar lah datanya gitu. Nah, jadi kalau buat, kan sudah dibilang tadi ya, buat data kecil itu lebih baik menggunakan brute force karena dia subset dengan data kecil gitu ya. Tapi kalau untuk data yang gede atau besar dengan data yang banyak, nah itu menggunakan greedy karena dia lebih subset juga untuk data yang banyak. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan perbandingan yang dilakukan, metode brute force menghasilkan profit maksimum sebesar 15 dengan kombinasi barang yang paling optimal karena mengevaluasi seluruh kemungkinan solusi. Nah, sedangkan metode greedy hanya menghasilkan profit 13 karena menggunakan pendekatan pemilihan terhadap yang tidak selalu memberikan hasil terbaik. Dengan demikian, brute force lebih unggul dari sisi optimal hasil, sementara greedy lebih cocok digunakan ketika fokus utama adalah kesederhanaan dan pendekatan cepat tanpa jaminan hasil maksimum. Itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.